Halo Sobat Film, ketemu lagi di channel Asyik. Di video kali ini kita akan review film Hitchki, guru dengan sindrom Tourette yang mengajar dengan metode menyenangkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan updatean film-film terbaru dari channel Asyik. Film Hitchki diproduksi oleh Yasraj Film yang digawangi oleh Aditya Chopra. Film ini dibintangi oleh Rani Mukherjee, sedangkan sutradaranya adalah Siddhartha Malhotra. Nah, buat kalian yang berprofesi sebagai guru, wajib banget loh nonton film ini yang pastinya akan memberikan sudut pandang berbeda untuk menjadi pengajar yang hebat. Sobat Film, film ini menceritakan tentang Naina Mathur, seorang perempuan yang memiliki sindrom Tourette. Meskipun sangat pintar dan bergelar Magister Science, berkat kekurangannya itu, ia selalu ditolak saat melamar kerja menjadi guru selama 5 tahun. Naina akhirnya bekerja paruh waktu sebagai animator. Keadaan tersebut sudah dialaminya sejak masih berusia kanak-kanak, di mana ia harus selalu pindah-pindah sekolah karena alasan sindrom Tourette-nya. Ayahnya juga selalu meminta Naina untuk mencari pekerjaan lain, tapi ia bersikukuh ingin menjadi seorang guru. Hingga akhirnya ia dipanggil untuk wawancara di St. Notker's High School. Naina sangat antusias saat diwawancarai. Ditanya apa alasannya ingin tetap menjadi guru meski sudah ditolak 18 kali, Naina menjawab bahwa seorang kepala sekolah bernama Khan yang memberikannya pelajaran hidup yang berharga. Namun ia ditugaskan di kelas 9F yang hanya berisi 14 murid. Hari berganti, Naina menjadi guru untuk pertama kalinya. Sebelum masuk kelas, ia datang di aula. Lalu datang gerombolan murid-murid yang membawa rokok, tikus, tanaman, perangkat elektronik, kartu, hingga make up. Lalu, Naina mendengar bahwa anak-anak itu akan membuatnya tidak bisa bertahan, bahkan dalam 1 hari saja. Lalu anak-anak itu menjadikannya bahan taruhan. Jam pertama dimulai. Murid kelas 9F berdatangan dan sibuk dengan urusan masing-masing. Lalu Naina mengetuk penghapus untuk memfokuskan perhatian muridnya. Saat itu juga ia mulai memperkenalkan diri. Ia kemudian mengabsen seluruh murid satu persatu dan menjelaskan perihal Tourette Syndrome yang dialaminya. Sesaat kemudian, murid-murid tersebut malah mengejeknya menggunakan lagu rap. Bukannya tersinggung, Naina malah ikut bernyanyi bersama mereka. Ia juga ikut taruhan dengan 100 rupiah. Baru akan memulai pelajaran, kursi yang didudukinya tiba-tiba rusak dan membuatnya terjengkang ke belakang. Anak-anak 9F langsung menertawakannya. Naina agak terkejut tapi tetap mencoba tersenyum. Esok harinya, Naina datang ke sekolah agak pagian dan bertanya pada Syamlal, yaitu penjaga sekolah tersebut, tentang latar belakang anak 9F. Ternyata dulu anak-anak tersebut berasal dari sekolah negeri di dekat St. Notker's. Namun karena sekolah itu berdiri di atas tanah sengketa, akhirnya sekolah dibubarkan. St. Notker's menjadikan anak-anak dari sekolah itu sebagai muridnya. Lalu, tanah sengketa tersebut dijadikan taman bermain St. Notker's. Sehingga tidak heran kalau murid 9F diperlakukan berbeda dan terkesan tidak adil, bahkan oleh sesama murid dan juga para guru. Sehingga anak-anak tersebut memberontak. Saat pelajaran sedang berlangsung, ia kerap dikerjai. Mereka juga memasang selebaran yang menyertakan nomor dan foto Naina seperti seorang wanita murahan. Hingga banyak pria yang menelpon untuk menggoda bahkan mendatanginya. Mereka juga menaruh kepala korek api ke dalam kapur, sehingga saat Naina sedang menulis di blackboard, kapur tersebut memercikan api. Ia langsung terkejut dan kepanasan. Bensin di tangki motor Naina juga disedot, hingga di padatnya lalu lintas, motornya tiba-tiba mati. Ia pun harus mendorongnya. Di suatu pagi, murid kelas 9F merencanakan prank untuk Naina dengan menggunakan nitrogen cair yang ditaruh di dalam ember. Kemudian mereka menutupinya dengan balon dan botol berisi air. Saat Naina masuk, tidak ada siapapun yang ada di dalam kelas. Ia hanya mendapati ember tersebut yang dalam beberapa saat meledak dan menghamburkan balon-balon tersebut ke seisi ruangan dan memecahkan kaca. Murid kelas 9F dikumpulkan di ruang kepala sekolah. Pak Wadia mengusulkan agar mereka dikeluarkan dari St. Notker's. Namun Naina justru membelanya dan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan butuh kecerdasan. Ya, sebetulnya mereka anak-anak yang berpotensi dan membutuhkan penyaluran energi yang benar. Kepala sekolah memberikan tenggat waktu 4 bulan hingga ujian akhir pada Naina untuk membuktikan bahwa anak-anak itu pantas ada di St. Notker's.
ia pun kembali ke kelas. Murid-murid juga satu persatu berdatangan. Naina meminta pada murid untuk membuat sebuah perubahan yang kecil. Naina akan mengundurkan diri esok harinya jika murid-murid tidak datang ke sekolah saat itu juga. Jika mereka datang, maka Naina akan memulai semuanya dari awal lagi. Sepulang sekolah mereka berkumpul dan mendebatkan akan datang atau tidak. Beberapa anak ingin datang, beberapa yang lain memaksa tidak boleh ada yang datang. Lalu semua terdiam dalam waktu yang lama. Esok harinya, Naina sudah siap di meja guru sambil memegang surat pengunduran diri. Beberapa menit ia hanya duduk diam. Saat ia lelah menunggu dan berniat pergi, tiba-tiba satu persatu murid masuk ke dalam kelas. Ia pun tersenyum senang. Bahkan Dravinder memberikan uang taruhan kepada Naina sambil tersenyum. Pelajaran pun segera dimulai. Di aula ada pemberian penghargaan pada murid yang berprestasi. Namun sebagaimana setiap tahunnya, anak-anak itu hanya berasal dari kelas unggulan atau 9A saja. Murid kelas 9F hanya mencubit saja. Usai semua berlalu, kelas dimulai. Namun Naina menaruh kursi, meja, dan papan tulis di luar ruangan. Cara absennya pun berbeda. Naina melemparkan telur rebus sambil memanggil nama setiap murid. Uniknya, Naina menjelaskan teori tentang lintasan bujur dan garis lengkung melalui telur yang melayang itu. Ia juga menjelaskan materi fisika tentang gaya saat Oru menghindar dari telur tersebut. Murid 9A tertarik dengan metode mengajar Naina. Namun Pak Wadia justru tampak tidak suka. Di saat yang sama mereka memperdebatkan tentang lencana yang diraih pada penghargaan murid berprestasi. Mereka menganggap tidak pernah mendapatkan kesempatan yang sama. Lalu Naina mengusulkan kepada kepala sekolah agar murid kelas 9F diikut sertakan dalam kompetisi siswa berprestasi. Pak Wadia hanya tertawa mengejek. Ia juga mensyaratkan bahwa untuk ikut kompetisi tersebut nilai siswa minimal 90 dan Naina tampak sangat bersemangat. Pada hari laporan perkembangan anak pada orang tua, ternyata tidak ada satupun wali murid kelas 9F yang datang. Pak Wadia menyarankan Naina untuk menemui orang tua murid ke rumahnya masing-masing. Naina setuju dengan usulan tersebut. Saat Naina sedang menuju ke rumah murid, ia malah mendapati Ravinder yang dikejar-kejar polisi karena berjudi. Sesaat kemudian, ia bertemu Tara yang tampak sedang membawa ember untuk mengantri air. Ia berkata bahwa ibunya bekerja di pasar ikan dan ayahnya tidak ada sehingga tidak bisa datang ke sekolah. Sedangkan ibu Oru sedang mengantri air juga. Aswin sedang membantu ibunya berjualan di pasar. Lalu ibunya menitipkan Aswin pada Naina. Ayah Syagufta adalah seorang kurir di bandara. Ia ingin anaknya jadi pilot. Banyak orang tua murid yang menaruh harapan besar pada Naina. Esok paginya, Naina juga menyadarkan Ravinder bahwa dirinya sangat berbakat di matematika karena kecepatan hitungnya yang melebihi komputer. Naina menyuruh Ravinder untuk berjudi di pasar saham secara legal dan mempersiapkannya dari sekarang. Anak lain malah merasa tidak berbakat dan insecure. Namun Naina kembali meyakinkan mereka memiliki bakat masing-masing yang belum tergali. Seperti Kilang yang bekerja di bengkel dengan ilmu fisika, Tamanah dengan kimia, dan Naina juga meminta semua anak untuk tidak menyalahkan keadaan. Ia meminta setiap anak untuk menulis hal yang paling dibenci di halaman terakhir buku tulisnya. Kemudian, ia meminta menyobek halaman terakhir itu, lantas membentuknya jadi burung kertas dan menerbangkannya ke angkasa. Naina berharap rasa takut masing-masing anak akan terperangkap dalam kertas dan tidak ada lagi di dalam hati mereka. Dari hari ke hari, murid 9F semakin bersemangat mengikuti pelajaran. Apalagi Naina memberikan pelajaran dengan metode yang sangat menarik. Kelas lebih sering diisi dengan praktek daripada teori, sehingga murid kelas 9A merasa iri. Mereka menganggap Pak Wadia lebih peduli pada nilai saja. Kelas 9F bersama Naina sering hangout untuk mempelajari sesuatu yang baru. Sementara kelas Naina lebih sering bersenang-senang. Natasha, murid kelas 9A, mulai terbuka dan mengajak murid kelas 9F untuk melihat proyek untuk kompetisi sains nasional berupa panel surya. Aksai sudah meremehkan mereka, namun Tamanah malah mengkritik arah hadap panel surya tersebut. Oru juga membantu murid lain yang kesulitan menentukan rumus persamaannya. Saat Natasha akan menggunakan lem tambal ban yang diberi Atis, Pak Wadia datang dan menyuruhnya keluar. Ia tampak sangat kesal. Semua murid 9F juga meninggalkan ruangan. Atis dan Akshay terlibat perkelahian di perpustakaan. Namun Naina justru menyalahkan Atis karena memang dia yang pertama kali memulai. Ia menganggap Atis selalu menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi.
Atis malah menghina Naina dan mengatakan hal yang tidak pantas. Naina emosi dan sudah mengangkat tangannya pada Atis. Ia kemudian berusaha menahan emosi dan meminta keduanya kembali ke kelas. Sindrom Tourette Naina semakin parah saat ia merasa emosi. Pak Wadia semakin mengompori dengan mengatakan bahwa kelas 9F tidak layak jadi murid. Namun Naina justru bilang kalau tidak ada murid yang buruk, yang ada hanya guru yang buruk. Saat presentasi proyek sains tiba, murid kelas 9A mendemonstrasikan proyek panel suryanya. Awalnya semua berjalan lancar dan para guru pun bertepuk tangan. Namun tiba-tiba suatu masalah terjadi. Timbul kepulan asap dan proyek itu meledak. Pak Wadia sangat malu dan menyelidiki hal tersebut. Ia kemudian menemukan lem tambal ban. Dari situ ia tahu Atis yang bertanggung jawab atas kekacauan itu. Saat Pak Wadia bertanya siapa lagi yang ikut membantu Atis, dan semua murid berdiri satu persatu. Pak Wadia mengancam ini akan jadi hari terakhir adanya kelas 9F. Saat disidang oleh kepala sekolah, Naina tetap membela kelas 9F. Setelah bernegosiasi, maka kelas 9F boleh ikut ujian tapi diskors sampai hari ujian tiba. Naina sangat menyesali perbuatan kelas 9F dan pergi begitu saja. Sementara itu, Atis tidak merasa bersalah, malah menertawakan Naina. Semua murid kelas 9F juga merasa kecewa pada Atis. Naina merasa sangat marah dan frustasi. Bersama dengan itu, Tourette sindromnya semakin parah. Ia sampai memukuli dirinya sendiri saking kesalnya. Hari berganti malam, Atis dan Kilam sadar akan kesalahannya dan mendatangi murid kelas 9F yang sedang berkumpul. Mereka lalu saling berpelukan. Keesokan harinya, ketika Naina sedang ada di restoran, semua murid kelas 9F mendatanginya. Atis dan Kilam membujuk Naina untuk tetap bersama kelas 9F dengan kata-kata yang menyentuh. Mereka semua menganggap bahwa Naina adalah bintang utaranya. Setelah itu mereka saling berpelukan. Meskipun mereka tidak sekolah, setiap hari mereka belajar dengan keras. Mereka belajar di mana saja dan kapan saja. Masalah muncul lagi. Atis dan Kilam merasa tidak percaya diri apakah bisa menyelesaikan ujian atau tidak. Jika mereka gagal, maka akan membuat malu Naina. Saat itu juga datang Syamlal dan menawarkan bocoran soal ujian matematika dan IPA. Malam harinya ia menunjukkan bocoran soal itu kepada seluruh murid 9F. Namun semua anak justru marah pada mereka berdua. Hari ujian tiba. Soal yang dibocorkan oleh Syamlal berbeda dengan kenyataannya. Atis dan Kilam pun ketakutan. Saat pengumuman tiba, Atis ternyata lulus. Bahkan Oru adalah peringkat pertama paralel. Kilam menangis, tetapi saat didatangi oleh murid lain, ia justru berkata bahwa dirinya lulus. Sobat film, masalah lain pun muncul setelah itu. Kepala sekolah mengetahui bahwa Atis dan Kilam mendapatkan lembar soal dari Syamlal. Sudah tidak ada toleransi lagi untuk murid kelas 9F, sehingga mereka akan dikeluarkan esok hari. Malam harinya Naina berdebat dengan ayahnya lagi. Ia menganggap ayahnya pasti senang setelah ia tidak jadi guru dan menawarkannya kerja di bank. Namun ayahnya meyakinkan bahwa apa yang Naina lakukan kepada murid-muridnya tidak bisa dilakukan ayahnya selama ini kepada Naina. Ayahnya merasa bangga pada Naina. Lalu mereka pun berpelukan. Pak Wadia sangat menyayangkan tahun ini mereka tidak bisa ikut kompetisi sains nasional. Namun Akshay justru merasa senang karena menyingkirkan kelas 9F. Akshay mengaku sudah menyuruh Syamlal memberi soal palsu pada Atis dan Kilam. Pak Wadia tercengang mengetahui fakta ini. Ia hanya bisa terdiam dan merenungi hal tersebut. Saat kepala sekolah akan mengeluarkan kelas 9F dari St. Knockers, Pak Wadia justru mengaku di hadapan semua orang telah memberikan bocoran soal palsu pada Atis melalui Syamlal agar kelas 9F tidak lulus. Ia lalu meminta Naina dan kelas 9F untuk ke atas panggung. Naina lalu diminta untuk memberikan rencana penghargaan pada murid-murid kelas 9F. Pak Wadia pun mengamini perkataan Naina bahwa tidak ada murid yang buruk, yang ada hanyalah guru yang buruk. Akshay juga memberikan rencananya pada Pak Wadia. Nina kemudian menawarkan pada Pak Wadia terkait ikut kompetisi sains nasional, di mana proyek itu dikerjakan oleh anak-anak kelas 9F dan 9A. Akhirnya mereka memenangkan kompetisi itu lagi. Kemudian semua anak mulai mau membaur satu sama lain. 25 tahun kemudian, Naina telah menjadi kepala sekolah dan akhirnya harus pensiun dari St. Knockers dan diberikan perpisahan yang sangat meriah dari murid-muridnya. Para murid kelas 9F yang kini telah dewasa juga datang untuk mengucapkan perpisahan kepadanya. Nah, itu dia sobat film, review dari film Hitchki.
Buat kamu yang berprofesi sebagai guru, kayaknya penting banget ya nonton film ini. Nah, buat kamu yang pengen request mau dibahasin film apa lagi, kamu bisa tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya.